وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di antara mentauhidkan Allah dalam bentuk ibadah adalah dalam masalah an-nazru, yaitu bernazar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata penulis, wahum kadzalika yadhhabuna ila ta'zimi jurmin nazri li ghairillahi ta'ala. Para ulama atau para ahli hadis mazhabnya juga menganggap dosa besar bernazar karena selain Allah. Menganggap sebagai masalah dosa besar, jurum, kezaliman yang besar bila nazar diberikan kepada selain Allah atau karena selain Allah. Biasanya nazar itu untuk talaban li tafrijil kurub, untuk meringankan musibah-musibah yang menimpa, atau taqarruban ilal maqburin, atau nazar dalam rangka bertaqarrub kepada orang-orang yang sudah dikubur. Itu para, kalau mungkin bahasanya kuburan-kuburan keramat, orang-orang yang dianggap wali atau mungkin wali, bahkan walaupun nabi. Au daf'an lil balaya, atau biasanya nazar itu untuk menolak bala. Menolak bala, seperti orang bernazar untuk tidak dikutuk oleh, misalnya oleh penunggu apa? Gua. Apa aku gua di hutan ya. Penunggu laut misalnya. Supaya kita ketika melaut, cari rezeki ke laut tidak diganggu. Atau supaya tidak ibaratnya gunung misalnya, supaya tidak meletus. Ini kan diberikan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal hadza kulluhu innahu minasyirk. Ini semuanya baik untuk melapangkan atau meringankan beban hidup atau bertaqarrub kepada orang yang dikubur, atau untuk menolak bala. Semua ini di kalangan ahli hadis termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyirku ma'allah, menyekutukan Allah. Fima yajibu an yukhassa bihi subhanahu wa ta'ala minal ibadati wa ta'ah, yang mana ini harusnya hak prerogatif Allah, hak istimewa Allah yang tak bisa diberikan kepada selainnya, atau disekutukan Allah dengan selainnya. Karena ini ibadah. Bal indahum mithlu hadhihi an-nuzuri jami'iha la yajibu al-wafa'u biha. Bahkan menurut ahli hadis yang mengamalkan hadis, nazar-nazar seperti ini semuanya tidak wajib dipenuhi. Tidak wajib dipenuhi. Andainya pernah bernazar, andainya nanti saya selamat dari musibah Gunung Semeru, saya akan bernazar ke pantai laut selatan misalnya kan. Nah, kalau sudah terlanjur dan betul selamat, lalu tanya Kiai selamat, apa hukumnya Pak Kiai? Maka Pak Kiai selamat wajib menjawab tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Padahal nazar kan wajib ditunaikan ya. Tapi wajib yang nazar yang seperti ini wajib tidak ditunaikan. Bal yajibu ta'tiluha, bahkan wajib tidak ditunaikan. Wa tarkul wafa'i biha, dan tidak memenuhinya.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mana dasarnya? Tentu hadis, karena ini ahli hadis. Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia melanjutkannya. Hendaklah dia taat kepada Allah. Jadi kalau bernazar taat, laksanakan. Misalnya ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inni nazartu law fatahallahu alaika Makkah an usalliya fi Baitil Maqdis atau fi Masjidil Aqsa. Rasul, saya bernazar jika Allah bukakan Mekah kepadamu, artinya Mekah dikembalikan kepada Islam, saya akan sholat di Baitul Maqdis. Ini nazarnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibukakan kepadanya Mekah. Tahun keberapa? Nah, Fathu Mekah tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriah. Maka dia datang ke Nabi memberitahukan itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salli hahuna." Bayar nazarmu salat di Masjidil Haram. Tak, Masjidil Haram. Nabi tunjukkan dia ke yang lebih afdal. Jadi nazar boleh diganti dengan yang lebih afdal daripada sejenisnya. Karena Nabi bilang salatlah hahuna. Salatlah di Masjidil Haram. Apa sebab? Karena Masjidil Haram 100.000 kali salat lebih pahalanya. Sedang Masjidil Aqsa hanya 500 kali. Mana lebih besar? Masjidil Haram. Tapi dia maksa juga, ya Rasulullah, saya nazarnya di Masjidil Aqsa. Kata Nabi, salli hahuna, di sini, dah cukup. Tapi dia tetap maksa, akhirnya sya'nuka izan. Kalau gitu, baiklah. Nah, kalau itu begini. Gitu kan? Nabi tunjukkan yang lebih utama. Nah, jika kalau antum misalnya bernazar nak nyembelih kambing kacang, atau kambing kacang? Hah? Yang kocik-kocik itu. Nah, itu kambing Jawa misalnya. Lalu antum ganti dengan kambing Sudani, kambing Sawakin. Pernah nengok Sawakin? Coba antum tegak seperti itu, mungkin setinggi antum tegaknya mungkin. Sedang ruku ya. Tinggi, besar-besar. Dan Masya Allah, dagingnya segar-segar, bagus-bagus. Itu Sawakini namanya, dari Sudan banyak dan Somalia. Nah, antum bayar dengan Sawakin, boleh. Karena ini lebih mahal, lebih banyak dagingnya daripada kambing kacang. Karena Nabi bilang, salli hahuna. Tapi karena dia maksa, pokoknya kambing kacang juga Rasulullah. Nah, akhirnya sya'nuka idzan. Pergilah. Padahal jauh kan. Tapi mungkin ada sesuatu, mungkin dia tidak nyaman. Maka Nabi katakan, pergilah. Nah, intinya kaum muslimin, jadi kalau bernazar taat, berarti bernazar salat, bernazar puasa, maka dilakukan. Tetapi kalau wa man nazara ayasi Allah, siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, baik ketika bernazar dia tahu itu maksiat atau tidak tahu, karena sebagian orang mungkin kan dia tidak tahu kan bahwa itu maksiat. Misalnya kalau seandainya saya lulus misalnya di PNS, kan dulu kalau lulus PNS tuh Masya Allah masuk surga. Iya, macam masuk surga, bayar berapapun mau orang kan. Karena jaminan hidup terjamin. Nah, itu kan sampai hari tua. Nah, mungkin sampai sekarang masih juga. Sekarang masih juga. Kalau PNS kan mati kita masih ada gaji berjalan untuk keluarga yang ditinggalkan. Pensiun kita masih ada juga. Tapi sayangnya PNS yang murni PNS tidak ada yang kaya. Ya kalau murni gaji tidak ada. Nah, tapi kalau di antara mereka Masya Allah ada yang punya usaha-usaha sampingan tapi lebih besar daripada aslinya. Ya. Ada yang dulu berkebun atau berdagang atau jadi tukang pakang. Ya, jadi tuan takor kadang-kadang.
Akhirnya alhamdulillah sukses. Kadang-kadang kalah lagi orang-orang yang sama mereka. Jadi kalau bernazar, misalnya kalau saya lulus, saya bernazar menyembelih kerbau di muara sungai Kampar. Di mana dong Sumarno? Yang oke-oke lah. Bila aja di muara sungai Pajar misalnya, kan muara Pajar kan. Misalnya. Kan enggak jauh kan itu. Bernazar nyembelih kerbau di situ. Ya. Untuk apa? Karena di situ kabarnya sakti tempatnya. Misal kan. Waktu itu mungkin dia enggak tahu karena orang sering melakukan misalnya. Mungkin ustaz-ustaz kampung biasa juga melakukannya dengan bismillah juga nyembelihnya. Pakai la ilaha illallah juga. Mungkin 1000 kali atau 1101 kali bisa aja. 1111 kali kadang macam-macam lah bilangan dengan macam-macam zikirnya. Dia enggak tahu waktu itu maksiat. Lalu setelah dia ngaji dan bertanya, nah bagaimana caranya? Jangan ditepati. Karena ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nazar itu hanya karena Allah Tabaraka wa taala. Tapi kalau nazarnya, saya bernazar untuk menyembelih kurban atau menyembelih hewan ternak di Makkah. Boleh mana? Boleh? Kenapa boleh? Karena tidak ada maksiat di dalamnya. Tapi kalau ada maksiat, dilarang oleh Nabi. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ini nazar tu an haral an-naqata wal ibila bibuwana. Saya, ya Rasulullah, bernazar untuk menyembelih unta di Buana. Bukan putih Buana, tidak. Di Buana, suatu tempat di sana, di Jazirah Arab. Lalu Nabi bertanya, hal fiha min a'malil jahiliyati tuqam? Apakah di situ ada amalan-amalan jahiliyah dilakukan? Ya, amalan jahiliyah apa? Macam tadi menyembelih untuk kuburan, kan jahiliyah tuh. Atau hal fihi wathanun yu'bad? Apakah di situ ada berhala yang disembah? Katanya la ya Rasulullah. Tidak ada amalan jahiliyah dan tidak ada pula berhala. Oleh sebab itu kata Nabi, aufi binazrik. Kalau gitu laksanakan. Jadi kalau seandainya antum bernazar, misalnya kalau saya dapat misalnya naik haji atau umrah, haji lah ya tahun ini, saya akan bernazar sembelih 5 ekor kerbau di kampung halaman misalnya. Ya, kampung halaman. Itu udah lama tak berjumpa dengan orang sesuku kita kan. Buat boleh sesuku misalnya di kampung. Boleh tak? Ya boleh, tidak ada larangannya, kecuali ada pula perayaan-perayaan yang sifat jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah. Tahu tradisi jahiliyah? Ada syiriknya, ya ada amal-amal jahiliyah atau ada maksiat di dalamnya. Ada maksiat. Kalau tidak ada, laksanakan. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Jadi ini intinya, man nazara yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka hendaklah dia taat. Dan siapa yang bernazar, wa man nazara ay ya'siyahu, siapa yang au ya'si Allah fala ya'sih. Siapa yang bernazar maksiat kepada Allah, jangan bermaksiat.